Bab 131 Aku Hamil. Aula resepsi keluarga Song. Qin Wang, dengan pakaiannya yang acak-acakan, bersandar pada tongkat kayu birk dengan tangan kanannya dan membawa labu minuman keras di tangan kirinya, seluruh tubuhnya berbau alkohol. Saat Song Qingshan pertama kali melihat Qin Wang, dia hanya sedikit terkejut, namun kemudian dengan cepat berkata dengan penuh hormat, "Kakak Qin, silakan duduk." Dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa jijik terhadap penampilan Qin Wang yang lusuh, dan bukan hanya dia dan Xiao Wanrong, tetapi juga saudara kandung Song Jie dan Song Yan semuanya dipenuhi rasa hormat. "Haha, tetua Song terlalu sopan, aku kotor, jadi aku akan cari tempat duduk saja," tawa Qin Wang sepenuh hati. Lalu dia duduk di anak tangga lantai 2 di aula resepsi, mengambil labu minuman kerasnya, dan meneguknya dalam-dalam. Song Qingshan dan yang lainnya tercengang oleh pemandangan itu, mereka mengundangnya berulang kali, tetapi Qin Wang masih dengan keras kepala duduk di anak tangga. Ia berkata sambil tersenyum, "Penatua Song, tak perlu basa-basi lagi. Aku datang hari ini untuk membawa Nian pergi." Mendengar perkataannya, Song Qingshan dan yang lainnya terkejut, saling bertukar pandang, wajah mereka menampakkan kesulitan. Song Qingshan segera angkat bicara, "Kakak Qin, tidak mudah bagimu untuk datang ke kota Jiangcheng, jangan terburu-buru pergi. Tinggallah di rumah keluarga Song selama beberapa hari dan bawa Nian pergi setelah beberapa hari, bagaimana?" Xiao Wanrong juga berkata, "Iya. Kebetulan Qin Chuan sedang pergi dari kota Jiangcheng untuk urusan bisnis. Kita semua bisa berkumpul saat dia kembali." "Kita semua?" Qin Wang menatap Xiao Wanrong dengan bingung, tampaknya tidak mengerti maksudnya. Dengan senyum hangat dan anggun, Xiao Wanrong melangkah maju sambil menarik Song Yan dan berkata, "Kamu mungkin belum tahu, tapi Qin Chuan dan putriku, Song Yan, saling mencintai. Kami sudah lama ingin mengunjungimu untuk membicarakan pernikahan mereka, tapi karena kamu sudah datang, rasanya sempurna. Setelah Qin Chuan kembali, kita bisa bicara baik-baik." Begitu dia selesai berbicara, semua anggota keluarga Song terkejut, dan wajah halus Song Yan langsung memerah. Dia biasanya bersikap terus terang, dan bahkan lebih bersemangat di depan Qin Chuan, tetapi Qin Wang adalah satu-satunya orang yang lebih tua dari Qin Chuan, dan dia sangat gugup saat bertemu dengannya untuk pertama kali. Setelah sesaat terkejut, Song Qingshan segera menjadi sangat gembira dan buru-buru berkata, ya, begitu Qin Chuan kembali besok, kami akan menyelesaikan pernikahan mereka." Dalam hatinya, ia gembira. Jika dulu, ia tak akan berani mengambil keputusan ini sendirian, tetapi sekarang, ia berani mengambil komitmen seperti itu. Jika Qin Chuan menjadi marah karena hal ini, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia melakukannya hanya untuk menenangkan Tuan Tua Qin untuk sementara waktu. Apakah Qin Chuan setuju atau tidak, itu sudah tidak relevan lagi sekarang, karena dia telah menolak Song Yan sekali, menolaknya lagi tidak akan membuat banyak perbedaan. Mata Qin Wang tiba-tiba berbinar, saat dia berkata dengan penuh semangat, "Benarkah?" Song Qingshan cepat mengangguk, "Tentu saja benar." Tepat saat mereka berbicara, Qin Yan keluar dari villa terdekat dan, dari kejauhan, melihat Qin Wang. Matanya langsung memerah, dan ia berteriak, "Kakek!" Qin Yan berlari cepat menghampiri, sama sekali tidak memperdulikan pakaian lama dan usang milik Qin Wang, lalu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya sambil menangis, "Kakek, aku sangat merindukanmu." Sejak mereka masih muda, Qin Yan dan Qin Wang saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Qin Wang dengan susah payah menopang mereka dengan tangannya, mengumpulkan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya untuk dijual demi uang guna membesarkannya. "Cucu perempuanku sayang, mengapa kamu masih cengeng seperti dulu?" kata Qin Wang sambil tertawa, tetapi matanya sudah berkaca-kaca. Setelah beberapa saat, emosi Qin Yan mulai stabil, dia mengusap matanya yang memerah dan bertanya dengan bingung, "Kakek, bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Ekspresi Qin Wang langsung meredup dan setelah hening sejenak, akhirnya ia berkata, "Besok adalah hari peringatan orang tuamu. Aku berencana mengajakmu untuk memberi penghormatan terakhir." Mendengar kata-katanya, Qin Yan membeku di tempat. Ia telah dewasa, dan ini adalah pertama kalinya Qin Wang menawarkan untuk mengajaknya mengunjungi orang tuanya. Ia telah bertanya berkali-kali sebelumnya, tetapi Qin Wang tidak pernah memberitahu di mana makam mereka. Ekspresi Song Qingshan langsung menegang. Ia pikir dengan membahas pernikahan Song Yan dan Qin Chuan, ia bisa mempertahankan Qin Wang, tetapi ia tidak menyangka bahwa besok adalah hari peringatan orang tua Qin Yan. Pernikahan dapat dibicarakan kapan saja, tetapi hari peringatannya hanya datang setahun sekali. Qin Yan terdiam sejenak sebelum menatap Qin Wang dengan mata merah dan berkata, "Kakek, kapan kita berangkat?" Qin Wang berkata, "Sekarang." Song Qingshan dan yang lainnya tahu mereka tidak dapat menghentikan mereka, dan hanya bisa menyaksikan kakek dan cucu itu pergi. Melihat sosok mereka yang semakin menjauh, Song Qingshan berkata dengan ekspresi muram, "Meskipun kita tidak tahu keaslian pesan transkripsi itu, lebih baik aman daripada menyesal."
Kita harus menemukan cara untuk melindungi kakak Qin dan Qin Nian. Song Jie mengungkapkan kekhawatirannya, saat mereka masih di keluarga Song, Anda bisa melindungi mereka, tetapi sekarang setelah mereka pergi, bagaimana Anda akan melindungi mereka? Song Qingshan berkata perlahan, ada seseorang yang bersedia melindungi mereka secara diam-diam. Song Jie dan yang lainnya semuanya terkejut. Song Qingshan berkata, Tang Zhonghan. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa Tang Zhonghan sebelumnya telah membuat Qin Chuan tidak senang karena menyembunyikan rahasia darinya, dan bahkan menghadapi penolakan Qin Chuan terhadap perusahaannya. Sekaranglah kesempatan Tang Zhonghan untuk membuktikan dirinya. Jika ia berhasil, Qin Chuan mungkin akan memaafkannya. Sementara Song Qingshan menghubungi Tang Zhonghan, kembali ke kota Jiangcheng di keluarga Xiao. Xiao Mengyi menatap Xiao Qing, yang memasuki ruangan dengan mata merah, dan memohon dengan putus asa, Bu, aku benar-benar tidak bisa menikah dengan keluarga Chen. Tolong kasihanilah aku dan biarkan aku pergi, oke? Xiao Qing mendengus dingin, wajahnya memucat saat ia berkata, aku di sini untuk menemuimu, bukan untuk mendengarkan omong kosong ini. Kalau aku melepaskanmu, bagaimana dengan pesta pertunangan besok? Apakah kau tega membiarkan keluarga Xiao dan keluarga Chen menjadi bahan tertawaan seluruh kota? Keluarga Xiao sanggup menanggung semua ini, tetapi apakah keluarga Chen rela menanggung penghinaan seperti itu? Jika aku melepaskanmu sekarang, keluarga Xiao harus membayar harga yang sangat mahal. Xiao Mengyi mengatupkan bibirnya erat-erat, wajahnya penuh keputusasaan. Ia tak terima ibunya sendiri memperlakukannya seperti ini. Bahkan jika ibunya telah menipunya dengan kata-kata manis untuk membujuknya menikah dengan keluarga Chen, itu masih bisa diterima. Namun dari awal hingga akhir, Xiao Qing menggunakan nada memerintah, mendikte apa yang harus dia lakukan. Dia telah menoleransi kehidupan seperti ini selama 25 tahun penuh dan tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Xiao Qing tak menyadari kemarahan yang semakin memuncak di wajah Xiao Mengyi dan berkata dengan acuh tak acuh dari posisi berwibawa, Xiao Mengyi, ku peringatkan kau, sebaiknya kau jangan gegabah. Di pesta pertunangan besok, kalau kau berani merusaknya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Lagi pula, aku sudah mengatur seseorang untuk mengawasi adik perempuan Qin Chuan. Kalau Qin Chuan berani membuat keributan di pesta pertunangan, cukup telepon saja, ahli yang kusewa akan membunuh adiknya. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Xiao Mengyi berubah drastis. Xiao Mengyi tiba-tiba berdiri, wajahnya dipenuhi amarah, dan berkata, jika kau berani menyakiti orang yang tidak bersalah, aku lebih baik mati. Aku benar-benar ingin tahu apakah keluarga Chen masih akan mendukung keluarga Xiao jika aku mati di pesta pertunangan mereka. Xiao Qing tertegun sejenak, tidak pernah membayangkan Xiao Mengyi berani mengancamnya. Xiao Qing tertawa terbahak-bahak, wajahnya berubah marah, kau mengancamku. Xiao Mengyi membanting laporan medis ke meja dan berkata dengan dingin, aku sudah hamil anak Qin Chuan. Jika keluarga Chen tahu tentang ini, menurutmu apakah mereka masih ingin aku menikah dengan keluarga mereka? Bab 132 tak berdaya. Kamu hamil. Wajah Xiao Qing dipenuhi ketidakpercayaan saat matanya terbelalak membaca isi laporan tes kehamilan. Dia membacanya berulang-ulang, akhirnya yakin bahwa semua informasi pada laporan itu milik Xiao Mengyi. Tangannya gemetar saat memegang laporan itu, jelas-jelas marah, dengan amarah yang meluap-luap menari di matanya. Ekspresinya berubah menjadi geraman sengit karena amarahnya. Benarkah ini? Xiao Qing sudah mendapat konfirmasi namun masih belum bisa menerima kenyataan. Sejak kecil hingga dewasa, meskipun Xiao Mengyi selalu memberontak dan berusaha dengan segala cara untuk melepaskan diri dari kendali keluarga Xiao, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dapat dikatakan bahwa selama bertahun-tahun, bahkan jika Xiao Mengyi berinteraksi dengan lawan jenis, keluarga Xiao akan campur tangan, memastikan bahwa Xiao Mengyi tidak pernah memiliki teman laki-laki dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Namun kini, dia telah mengeluarkan tes kehamilan, yang memberitahunya bahwa dia hamil. Melihat Xiao Mengyi terdiam, Xiao Qing bertanya lagi dengan suara gemetar, katakan padaku, apakah ini benar? Tanpa rasa takut, Xiao Mengyi menatap Xiao Qing dengan mata merahnya sendiri dan berkata dengan serius, ini laporan dari Rumah Sakit Rakyat Pertama Kota Jiangcheng. Dengan pengaruh keluarga Xiao, seharusnya hanya butuh 5 menit untuk memverifikasi keasliannya, kan? Sebuah tamparan keras menggema di seluruh villa, meninggalkan bekas tangan yang jelas di wajah Xiao Mengyi. Tetapi dia tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali, matanya yang berkaca-kaca menatap lurus ke arah Xiao Qing, membiarkan air matanya jatuh. Namun, Xiao Qing sama sekali tidak melunak. Wajahnya masih berkerut garang saat ia meraung, kenapa? Kenapa kau merendahkan dirimu seperti ini? Apa kau semurah itu, sampai tak sabar ingin berhubungan intim dengan seorang pria? Kalau kau tak bisa menahan diri, kau bisa saja pergi ke Chen Kun.
Tapi kenapa kau biarkan sampah di lapisan terbawah masyarakat menodaimu? Kenapa? Katakan padaku, kenapa? Xiao Qing sangat gelisah, hampir meraung seperti binatang buas. Mana ada sedikit pun sikap seorang ibu. Hati Xiao Mengyi sedingin es, melihat wanita di depannya yang kehilangan kendali. Senyum merendahkan diri tiba-tiba muncul di wajahnya. Dalam hatimu, apakah aku benar-benar wanita yang tak tahu malu? Xiao Qing meraung, jika kau punya rasa malu, apa kau akan mengandung anak dari seorang sampah yang merayap di lapisan masyarakat bawah? Di hatiku, kamu bukan saja tak tahu malu, tetapi juga wanita yang pelit. Apa kau pikir hanya karena kau hamil kau tidak harus menikah dengan keluarga Chen? Kukatakan sekarang, kau hanya boleh menikah dengan Chen Kun seumur hidup ini. Tidak masalah kalau kamu hamil, karena sebentar lagi, setelah pesta pertunangan besok selesai, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk melakukan aborsi. Mendengar perkataan Xiao Qing, wajah Xiao Mengyi tiba-tiba memucat, dan dia berkata dengan marah, jangan pernah pikirkan itu. Xiao Qing tertawa terbahak-bahak, itu bukan urusanmu. Jangan coba-coba mengancamku dengan kematian. Aku sudah mengatur orang-orang untuk mengawasi adik perempuan Qin Chuan. Jika kau tidak patuh, aku akan memerintahkan mereka untuk membunuh adik perempuan Qin Chuan. Xiao Mengyi benar-benar kehilangan kewaspadaannya dan mengumpat keras, kau tak tahu malu. Dia mengira dengan menyampaikan laporan kehamilannya itu akan membuat Xiao Qing berubah pikiran, tetapi alih-alih mengubah rencananya, Xiao Qing malah mempertimbangkan untuk membawanya melakukan aborsi. Hahaha. Xiao Qing tampak sangat senang dengan reaksi Xiao Mengyi. Ia tertawa terbahak-bahak sebelum pergi. Ia memelototi Xiao Mengyi dengan tajam dan berkata, sudah kubilang. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik, apakah kau mau bekerja sama besok? Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Xiao Mengyi terhuyung mundur beberapa langkah hingga akhirnya terjatuh ke tempat tidur. Wajahnya dipenuhi keputusasaan saat ia berkata, Qin Chuan, maafkan aku. Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam masalah ini. Sementara itu, setelah pergi, Xiao Qing segera pergi mencari Xiao Tianquan. Wajah Xiao Qing dipenuhi kepanikan saat dia berkata, ayah, sesuatu yang buruk telah terjadi. Di hadapan Xiao Mengyi, dia tidak berani menunjukkan rasa takut hal itu akan diketahui. Namun dengan Xiao Tianquan, dia tidak mampu menyembunyikan apapun karena dia tahu betul bahwa jika kehamilan Xiao Mengyi terbongkar, keluarga Chen pasti akan membatalkan aliansi pernikahan. Kalau saja ikatan perkawinan itu dibatalkan, keluarga Xiao tetap akan menjadi salah satu keluarga terkaya di kota provinsi itu. Akan tetapi, keluarga Chen telah membesar-besarkan aliansi tersebut, dan begitu kehamilan Xiao Mengyi diketahui publik, keluarga Chen akan benar-benar dipermalukan. Saat itu, dapatkah keluarga Chen dengan mudah melepaskan keluarga Xiao? Tentu saja tidak. Meskipun Xiao Qing bodoh, dia sangat sadar akan gawatnya situasi dan tidak punya pilihan selain meminta bantuan Xiao Tianquan. Xiao Tianquan mengerutkan kening, wajahnya tampak tidak senang saat berkata, ada apa paniknya? Apa langit akan runtuh? Dia benar-benar semakin kecewa terhadap putrinya ini. Xiao Qing hampir menangis karena cemas ketika dia berkata dengan wajah panik, ayah, langit benar-benar runtuh. Si brengsek Xiao Mengyi itu, dia benar-benar hamil. Berita ini mengejutkan Xiao Tianquan bagai sambaran petir, membuatnya benar-benar tercengang. Butuh waktu cukup lama sebelum dia tersadar kembali, nyaris tak dapat menahan amarahnya saat dia bertanya dengan ekspresi galak, apakah kamu yakin dengan berita ini? Xiao Qing mengangguk cepat, benar sekali. Hasil tes kehamilan itu dari rumah sakit rakyat pertama kota Jiangcheng. Aku sudah memeriksanya, dan memang benar itu hasil tes si brengsek itu. Xiao Tianquan merasakan dunia berputar, tekanan darahnya melonjak. Jika bukan karena reaksi cepat pengurus keluarga Long yang membantunya, ia mungkin sudah jatuh ke tanah. Besok adalah pesta pertunangan, dan berita seperti itu pada saat ini sungguh mengejutkan. Setelah 3 menit penuh berlalu, emosi Xiao Tianquan akhirnya stabil, dan dia berbicara sambil menggertakkan gigi, anak siapa ini? Xiao Qing berkata dengan hati-hati, Qin Chuan. Dia lagi. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Tianquan saat dia menarik napas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya. Mendengar nama ini, wajah pengurus keluarga Long menjadi sangat muram. Dia satu-satunya orang di keluarga Xiao yang pernah berselisih dengan Qin Chuan dan tahu betul betapa kuatnya Qin Chuan. Sudah cukup buruk bahwa Qin Chuan sendiri begitu kuat, tetapi dia juga memiliki hubungan dekat dengan keluarga Song. Pengurus keluarga Long, aku ingin dia mati. Aku ingin dia mati malam ini. Xiao Tianquan tiba-tiba menoleh ke arah pengurus keluarga Long, terengah-engah, wajahnya berubah marah. Xiao Qing berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, selama Qin Chuan mati, masalahnya akan terpecahkan. Sambil berbicara, dia menatap penuh semangat ke arah pengurus keluarga Long, keselamatan keluarga Xiao ada di tanganmu sekarang.
Namun, dahi pengurus keluarga Long berkerut dalam saat dia berkata dengan suara serius, "Kepala keluarga, mohon maafkan saya atas ketidakmampuan saya." Xiao Tianquan langsung marah, "Apa katamu?" Kepala keluarga Long berbicara dengan ketakutan yang nyata, "Kepala keluarga, bukannya aku tidak mau mengejarnya, tapi dengan kemampuanku, apalagi membunuhnya, aku bahkan tidak bisa melukainya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, tidak bisakah kamu mencari orang lain untuk membunuhnya?" Emosi Xiao Tianquan benar-benar tak terkendali saat dia meraung, "Aku akan memberimu 10 juta, cari cara untuk membunuhnya." Bab 133. Nasib yang lebih buruk dari kematian. Bulan purnama tergantung di langit, cahayanya yang murni tercurah, menyinari dunia fana di bawahnya. Bagi banyak orang, pada malam dengan cahaya bulan yang cemerlang seperti itu, tidur adalah hal yang sulit. Di puncak Yunfeng di ibu kota provinsi, di atap sebuah gedung, Qin Chuan duduk bersila, mempraktikkan kitab suci kebenaran misterius agung. Lingkaran cahaya keemasan samar menyelimutinya, dan di bawah cahaya bulan, ia tampak luar biasa agung, bagaikan seorang abadi yang diasingkan dari surga. Sejak dia mengetahui bahwa Zhao Linger telah melarikan diri dari penjara ilahi Kunlun dan kemungkinan masih hidup di dunia, dia sangat ingin memulihkan semua kekuatannya yang mendalam. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba membuka matanya, hawa dingin menyambarnya. Dia berdiri, berjalan ke tepi atap villa, dan berteriak keras ke arah ruang di bawahnya. Benar saja, saat kata-katanya terucap, seorang pembunuh berpakaian hijau muncul dari kegelapan. Bulan purnama menerangi seluruh halaman di puncak Yunfeng dengan terang. Qin Chuan mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan, seperti daun yang jatuh, turun dari langit. Melihat hal ini, mata gelap pembunuh berbaju hijau berubah menjadi lebih serius. Qin Chuan, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap dingin ke arah pihak lain dan bertanya, "Siapa kamu?" "Akulah yang akan membunuhmu." Mata pembunuh berbaju hijau memancarkan niat membunuh yang kuat, dan dengan satu langkah, dia menyerang langsung ke arah Qin Chuan. Di tangannya, dia memegang belati pendek yang berkilauan dengan cahaya dingin, yang dia tusukkan dengan cepat ke arah jantung Qin Chuan. Qin Chuan tidak menunjukkan niat untuk menghindar, berdiri di tempat seolah menunggu pembunuh berbaju hijau datang dan membunuhnya. Pembunuh berpakaian hijau mencibir, ternyata cuma pamer tanpa bukti. 100 juta ini mudah ditambang. Di matanya, Qin Chuan tampak benar-benar ketakutan, bahkan lupa untuk menghindar. "Nak, pergilah ke neraka." Saat belati itu hendak menembus jantung Qin Chuan, pembunuh berbaju hijau berteriak dan menusukkan belati itu lebih cepat lagi. Tepat ketika dia merasa sangat percaya diri, Qin Chuan yang sampai saat ini tidak bereaksi sama sekali, tiba-tiba bergerak. Dalam kilatan petir, Qin Chuan mengulurkan dua jari, menjepit belati dengan tepat. Wajah pembunuh berbaju hijau berubah drastis saat rasa takut yang menusuk tulang menjalar dari kakinya hingga ke selubung roh surganya. Baru pada saat inilah ia menyadari bahwa pemuda di hadapannya bukan sekadar pajangan, tetapi seorang Grandmaster expert yang tangguh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjepit belatinya di antara dua jari? Meski telah mengerahkan segenap tenaganya, dia mendapati belati itu tidak mau bergerak. Tepat pada saat itu, terdengar suara logam pecah, dan belati itu patah menjadi dua bagian. Wajah pembunuh berbaju hijau menampakkan ketakutan. Belati itu, yang ditempa dari meteorit dari luar langit dengan biaya besar, luar biasa keras dan jauh lebih unggul dibandingkan logam paduan berteknologi tinggi yang tersedia di pasaran. Namun sekarang, pemuda di depannya telah mematahkan belati yang luar biasa keras itu hanya dengan menggunakan dua jari. 100 juta. Apakah itu hadiah karena telah membunuhku? Qin Chuan telah mendengar penyebutan 100 juta dari bibir lawannya dan menebak identitas pembunuhnya. Memang, wajah pembunuh berpakaian hijau memucat, matanya berkilat tajam, sambil menggertakkan gigi dan berkata, "Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti." Saat kata-katanya berakhir, dia melepaskan belati yang patah dan mengepalkan tangan kirinya, menyerang dengan sekuat tenaga ke arah Qin Chuan. Qin Chuan mencibir. Bahkan sekarang, berani mencoba pembunuhan adalah kebodohan belaka. Suara benturan keras terdengar, dan bagaikan layang-layang yang talinya putus, pembunuh berpakaian hijau memuntahkan seteguk darah dan terlempar lebih dari 12 meter sebelum jatuh menghantam tanah. Kemudian, seteguk darah lainnya menyembur keluar. Ketakutan memenuhi pupil matanya, dan dengan wajah putus asa, dia menatap Qin Chuan dan berkata, "Bagaimana mungkin kamu bisa sekuat ini?" Dia sendiri adalah seorang ahli energizing skill initial stage, namun sejak mereka terlibat dalam pertarungan, dia belum memperoleh keuntungan sedikit pun dan malah terluka parah oleh serangan Qin Chuan yang tampak biasa saja. Bagaimana mungkin seorang Grandmaster keterampilan energizing yang begitu mudah bisa ada di dunia ini? Buk. Pada saat itu, Qin Chuan sudah berjalan mendekat dan dengan cepat menekan tangannya ke dada lawan beberapa kali. "Apa yang telah kau lakukan padaku?"
Wajah pembunuh berpakaian hijau memucat. Tepat saat ia bersiap untuk mengakhiri hidupnya, setelah Qin Chuan menekannya beberapa kali, ia kehilangan kekuatannya. Qin Chuan berkata dengan acuh tak acuh, siapa kau? Dan mengapa kau ingin membunuhku? Apakah hadiah untuk kepalaku 100 juta? Tanpa memberi kesempatan kepada pembunuh berpakaian hijau untuk berbicara, Qin Chuan melanjutkan, jika kau tidak membocorkan semua yang ingin ku ketahui dalam 10 detik, kau pasti akan menyesalinya. Pembunuh berpakaian hijau mendengus dingin, kau pikir kau bisa membuatku bicara hanya karena kau telah mengendalikanku. Aku sarankan kau jangan sia-siakan usahamu. Karena misi ini gagal, sekalian saja kau bunuh aku. Qin Chuan menatapnya dengan dingin, waktumu tersisa 5 detik. Ekspresi pembunuh berpakaian hijau menunjukkan rasa jijik. Sebagai seorang pembunuh, ia sudah lama melupakan hidup dan mati. Misi yang gagal berarti kematian yang pasti. Jika bukan karena Qin Chuan yang mengambil kekuatannya sekarang, dia pasti sudah bunuh diri. Jika dia tidak takut mati, bagaimana mungkin dia takut pada ancaman Qin Chuan? Hanya 10 detik, dan kau pikir aku akan menyerah. Dalam mimpimu. Tepat saat pembunuh berpakaian hijau menutup matanya, pasrah pada nasibnya, dia tiba-tiba membukanya lebar-lebar, wajahnya berubah kesakitan. Apa yang telah kau lakukan padaku? Ketakutan tampak jelas di matanya. Pada saat ini, tubuhnya terasa gatal tak tertahankan, terasa seperti ada banyak semut yang berlarian di dalam dirinya. Ia ingin mengulurkan tangan dan menggaruk, tetapi ia bahkan tidak punya tenaga untuk mengangkat tangannya. Baru pada saat inilah dia menyadari apa yang dimaksud Qin Chuan dengan membuatnya menyesal setelah 10 detik. Qin Chuan memperhatikan dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi, ini baru permulaan. Setiap detik berlalu, rasa gatal yang tak tertahankan ini akan semakin menjadi-jadi. Benar saja, begitu kata-kata Qin Chuan terucap, rasa gatal yang menjangkiti assassin berpakaian hijau semakin menjadi-jadi. Tak tahan lagi, ia meraung, wajahnya dipenuhi ketakutan, bunuh aku. Cepat, bunuh aku. Kumohon, bunuh saja aku. Dikekang dan gatal-gatal di sekujur tubuh merupakan nasib yang lebih buruk daripada kematian baginya. Ia, seorang ahli Grandmaster Energizing Skill, yang dipuja dimanapun ia berada, merasa beruntung telah menyelesaikan misi tingkat rendah yang sederhana. Namun, ia tidak menyangka misi ini akan semudah itu, lebih seperti neraka itu sendiri. Aku akan bicara, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tolong hentikan ini. Pembunuh berbaju hijau itu pun hancur berkeping-keping, dan berteriak keras. Qin Chuan menjentikkan jarinya, dan yang mengejutkan si pembunuh berbaju hijau, sensasi gatal itu lenyap seketika seolah-olah tidak pernah ada di sana. Jangan pernah berpikir untuk bunuh diri, kecuali kau yakin bisa mati. Kalau tidak, kau harus mengalami kejadian yang baru saja terjadi lagi, kata Qin Chuan tanpa emosi, seolah bisa membaca pikiran pria itu. Tapi kalau sampai terulang lagi, itu baru permulaan, tanpa akhir. Pembunuh berpakaian hijau menggigil tanpa sadar. Ia lebih baik mati daripada merasakan sensasi itu lagi. Tanya saja. Aku akan menceritakan semuanya. Bab 134 melarikan diri dari Grandmaster. Setelah mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian, pembunuh berbaju hijau tidak berani menyembunyikan apapun. Qin Chuan bertanya, siapa kamu? Pembunuh berpakaian hijau menjawab, apakah kau tahu tentang Sekte Gerbang Hijau? Alis Qin Chuan berkedut saat dia bertanya dengan dingin, apakah kamu dari Sekte Gerbang Hijau? Dia sangat menyadari Sekte Gerbang Hijau, kekuatan besar yang telah ada selama ratusan tahun, dengan pengikut di seluruh dunia. Bukan saja dia sadar, tetapi dia juga telah bersilang tangan dengan Energizing Skill Strong dari Green Gate Sect. Itu benar. Pembunuh berpakaian hijau berkata dengan bangga, aku adalah pembunuh dari Sekte Gerbang Hijau, namaku Kai Wen Chang. Karena kau tahu tentang Sekte Gerbang Hijau, kau pasti tahu guruku. Namanya Liu Kuangren. Anak muda, asal kau membiarkanku pergi sekarang, aku jamin akan membatalkan misi membunuhmu. Di matanya, setelah mengungkapkan identitasnya, Qin Chuan pasti akan waspada terhadap Sekte Gerbang Hijau di belakangnya, belum lagi dia adalah murid Liu Kuangren. Namun, Qin Chuan hanya mengerutkan kening dan bertanya pada Kai Wen Chang yang berpose bangga, apa hubunganmu dengan He King Chang? Kai Wen Chang terkejut dan cepat bertanya, kamu kenal kakak seniorku? Saat kata-katanya terucap, niat membunuh yang mengerikan menyelimutinya, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sekarang menjadi tawanan di kaki Qin Chuan. Qin Chuan berkata dengan acuh tak acuh, berani mengucapkan omong kosong lagi, dan aku akan membuatmu merasakan apa yang baru saja kau lakukan. Kai Wen Chang bergidik, lalu buru-buru menjelaskan, He King Chang adalah kakak seniorku. Dia selalu bekerja dengan guru kami sampai sebulan yang lalu ketika dia tiba-tiba kembali ke negara ini, lalu menghilang tanpa jejak.
Guru secara khusus mengatur agar saya kembali ke negara ini untuk mencari tahu keberadaan kakak laki-laki saya, dan saya telah menyelidikinya. Baru-baru ini saya mengetahui bahwa tempat terakhir beliau terlihat setelah kembali ke negara ini adalah di Provinsi Laut Timur, kota Jiangcheng. Soal misi membunuhmu, itu cuma tugas yang kuterima begitu saja di web gelap. Kliennya menawarkan 100 juta sebagai imbalan atas nyawamu, mengira itu uang mudah, tapi aku tak pernah menyangka. Pada titik ini, dia tidak melanjutkan. Qin Chuan tidak menyangka akan mengetahui informasi seperti itu dari orang kuat yang datang untuk membunuhnya. Dia terus bertanya, apa tingkat kultivasi gurumu? Kai Wenchang menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak tahu persis seberapa kuat guruku, tetapi yang bisa kupastikan adalah kekuatannya pasti telah mencapai alam raja, karena baru setengah tahun yang lalu, dia membunuh seorang ahli alam raja dari negara lain. Dia mengira dengan mengungkapkan hal ini akan mengejutkan Qin Chuan, tetapi dia kecewa karena Qin Chuan hanya mengernyitkan dahinya sedikit, tidak ada tanda-tanda terkejut atau takut di wajahnya. Setelah terdiam sejenak, Qin Chuan bertanya, satu pertanyaan terakhir, siapa yang menyewamu untuk membunuhku? Kai Wenchang menggelengkan kepalanya, saya menerima tugas itu dari web gelap. Web gelap menjaga kerahasiaan identitas klien, dan setiap tugas memiliki batas waktu. Dalam keadaan normal, tugas pembunuhan memiliki batas waktu 24 jam. Tapi anehnya, batas waktu untuk tugas membunuhmu hanya 12 jam, dan hadiahnya sangat tinggi, 100 juta dolar. Mendengar ini, Qin Chuan langsung menebak identitas majikannya. Orang yang menginginkan kematiannya sudah pasti adalah musuh. Musuh yang dimilikinya saat ini sedikit, salah satunya adalah keluarga Wang di kota Jiangcheng, yang lainnya adalah keluarga Xiao di kota provinsi, dan kemudian ada keluarga Chen di kota provinsi. Keluarga Wang ditekan oleh keluarga Song dan tentu saja tidak mampu memberikan hadiah 100 juta untuk membunuhnya. Sedangkan untuk keluarga Chen dari kota provinsi, jika mereka benar-benar ingin membunuhnya, mereka akan langsung mengerahkan salah satu energizing skill strong untuk bertindak daripada bersusah payah memposting misi pembunuhan di dark web. Klien tersebut menuntut kematiannya dalam waktu 12 jam dan membayar biaya yang sangat tinggi untuk itu. Dan besok siang adalah pesta pertunangan antara keluarga Chen dan keluarga Xiao. Jika pembunuh yang mengambil tugas itu berhasil membunuhnya dalam waktu 12 jam, maka pada perjamuan pertunangan besok, dia tidak akan hadir lagi. Jadi, satu-satunya orang yang menginginkan dia mati pastilah mereka yang berasal dari keluarga Xiao. Di keluarga Xiao, satu-satunya orang yang dapat dengan mudah menghabiskan 10 miliar adalah satu orang, dan itu adalah kepala keluarga Xiao, Xiao Tianquan. Akan tetapi, yang tidak dapat dipahaminya adalah, bahkan jika Xiao Tianquan khawatir kehadirannya akan memengaruhi aliansi perkawinan antara keluarga Xiao dan Chen, apakah benar-benar sepadan menghabiskan 10 miliar yuan untuk sebuah pembunuhan? Meskipun keluarga Xiao merupakan keluarga kaya raya tingkat bawah di kota provinsi, tidaklah mudah bagi mereka untuk memperoleh dana cair sebesar 10 miliar yuan sekaligus. Kai Wenchang tiba-tiba bertanya dengan hati-hati, Tuan Qin, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan, bolehkah saya pergi sekarang? Qin Chuan menarik kembali pikirannya dan menatap Kai Wenchang dengan tatapan mata yang seperti jurang, yang tegang dan siap melarikan diri kapan saja. Tiba-tiba, ia bertanya, kau lebih lemah dari He Qingchang. Bahkan jika kau menemukan pembunuh sebenarnya di balik kematian He Qingchang, kau tidak akan bisa membalaskan dendamnya, kan? Kalau begitu, kenapa gurumu mengirimmu untuk menyelidiki keberadaan He Qingchang? Kenapa dia tidak datang sendiri? Kai Wenchang tertegun sejenak, berpikir dalam hati. Bukankah tadi dia bilang itu pertanyaan terakhir? Kenapa dia masih bertanya? Namun, hanya jeda singkat sebelum dia mulai berbicara, tuanku dilarang memasuki Shenzhou karena alasan tertentu, dan aku memiliki hubungan khusus dengan kakak laki-lakiku, jadi aku dikirim kembali ke negara ini untuk menyelidiki. Dia hendak melanjutkan perkataannya ketika tiba-tiba dia teringat sesuatu, raut wajahnya berubah drastis seolah menyadari sesuatu dan dengan ekspresi ketakutan dia menoleh ke arah Qin Chuan dan bertanya, bagaimana kamu tahu kalau kakak laki-lakiku sudah meninggal? Bahkan gurunya, Liu Kuangren, tidak tahu bahwa He Qingchang telah meninggal. Tugasnya untuk kembali ke negara itu hanyalah untuk menyelidiki alasan di balik hilangnya He Qingchang. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim seseorang yang lebih lemah dari He Qingchang untuk menyelidiki, mereka akan mengirim seseorang yang lebih kuat untuk membalas dendam. Dan kata-katanya juga memberi Qin Chuan informasi penting. Pemimpin Sekte Gerbang Hijau, Liu Kuangren, tidak dapat menginjakkan kaki di tanah Shenzhou. Setelah terkejut, Kai Wenchang menduga sesuatu dan berkata dengan wajah penuh ketakutan, apakah kau yang membunuh kakak seniorku? Ia sempat bertanya-tanya mengapa, setelah mengungkap identitasnya, Qin Chuan tiba-tiba bertanya tentang hubungannya dengan He Qingchang. Kini ia tersadar. Perkataan Qin Chuan mengungkapkan sebuah pesan. He Qingchang telah meninggal.
He Qingchang sendiri adalah seorang ahli energi zinc skill tahap menengah. Di tempat kecil seperti kota Jiangcheng, bagaimana mungkin ada orang yang bisa membunuhnya? Tentu saja, itu hanyalah pikirannya sebelumnya, kini dia telah mengetahui semuanya. Saat dia menerima tugas membunuh Qin Chuan, dia sudah mengetahui situasi dasar Qin Chuan, hanya seorang karakter kecil dari kota Jiangcheng. Sejak He Qingchang menghilang di Jiangcheng, satu-satunya orang di sana yang dapat membunuh He Qingchang adalah pemuda yang sangat kuat di hadapannya ini. Niat kuat untuk membunuh terpancar di mata Qin Chuan. Sebelum mendapat jawaban, Kai Wenchang gemetar, kakinya menghentak keras di tanah saat dia berbalik dan berlari ke satu arah. Karena Qin Chuan berani mengungkapkan bahwa He Qingchang dibunuh, itu menunjukkan bahwa dia tidak berniat menyelamatkan nyawa Kai Wenchang. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, kapan lagi? Bab 135. Sejauh manapun, akan dihukum. Melihat ke arah Kai Wenchang melarikan diri, Qin Chuan berkata dengan wajah acuh tak acuh, berpikir untuk melarikan diri. Sudah terlambat. Meskipun kematian He Qingchang disebabkan oleh Song Qingshan, hal itu juga terkait dengannya. Membiarkan Kai Wenchang pergi sekarang hanya akan membawa masalah yang lebih besar baginya dan keluarga Song. Apa yang ditakutkannya adalah masalah. Saat ini, Kai Wenchang sangat panik. Setelah menyadari kematian He Qingchang ada hubungannya dengan Qin Chuan, ia tak bisa melawan sedikit pun, dan satu-satunya keinginannya adalah melarikan diri demi keselamatannya. Terlebih lagi, ia dipenuhi penyesalan yang mendalam. Seharusnya ia menyelidiki keberadaan kakak laki-lakinya saja, tetapi ia harus mengingini hadiah 1 miliar. Kini yang bisa ia lakukan hanyalah melarikan diri. Meskipun alam jalur bela diriku tidak semaju milikmu, kecepatan melarikan diriku tak tertandingi. Bahkan seorang praktisi di alam keterampilan energi tahap akhir pun mungkin takkan mampu mengejarku. Kai Wenchang menghibur dirinya sendiri sambil melarikan diri. Dia telah berlatih teknik rahasia yang disebut Flying Foot Pass, yang jika dilakukan, akan membuat kecepatannya tak tertandingi. Tetapi saat dia merasa puas diri, berpikir bahwa Qin Chuan tidak dapat mengejarnya, niat membunuh yang mengerikan langsung menyerangnya. Pada saat itu, dia merasakan dingin yang menusuk tulang, dan ketakutan memenuhi seluruh pikirannya. Berdebar. Detik berikutnya, terasa seperti ada sesuatu yang menghantam punggungnya dengan keras, seketika menguras seluruh tenaganya. Dia menghentikan langkahnya, melihat ke arah dadanya, hanya untuk melihat lubang berdarah berisi daging yang terus-menerus mengucurkan darah. Sekitar 10 meter darinya, sebuah batu seukuran kepalan tangan, bernoda merah darah, tergeletak diam di tanah. Baru pada saat inilah Kai Wenchang menyadari dadanya telah tertusuk batu, diikuti oleh semburan rasa sakit luar biasa yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ledakan. Tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah, dan darahnya terus mengucur, tubuhnya menjadi dingin, dan dia jelas merasakan kekuatan hidupnya memudar. Pada saat ini, pikirannya memutar ulang seluruh hidupnya seperti film yang diputar cepat. Itulah 2 kata terakhir yang ditinggalkannya di dunia ini. Siapakah yang mengira bahwa seorang murid pemimpin Sekte Gerbang Hijau, Liu Kuangren, yang berada di alam Grandmaster Keterampilan Energi, akan meninggal di Provinsi Laut Timur yang kecil? Qin Chuan melirik dingin ke arah tubuh Kai Wenchang, lalu mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, api hijau muncul di telapak tangannya. Pada saat itu, suhu seluruh ruangan tampak melonjak puluhan derajat. Lengan Qin Chuan bergetar, dan api hijau di telapak tangannya langsung terbang ke arah mayat itu. Hanya dalam beberapa detik, tubuh Kai Wenchang lenyap tanpa jejak. Sementara itu, di luar negeri, di markas besar Sekte Gerbang Hijau. Di dalam aula megah dan besar, seorang lelaki berpakaian jas stang putih dengan wajah yang tampak setengah baya tanpa sadar mengerutkan kening. Tiba-tiba dia berkata, 3 hari telah berlalu. Si kecil 6 seharusnya sudah menemukan si kecil 5 sekarang, kan? Entah kenapa akhir-akhir ini dia merasa gelisah, dan sekarang, perasaan itu makin kuat. Seorang pria tua berpakaian putih bergegas maju, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, "Guru, masih belum ada pesan dari Little Six. Haruskah saya menghubunginya sekarang?" Kalau ada orang luar yang hadir, mereka pasti kaget melihat kejadian ini, karena yang berbicara adalah lelaki tua berwajah keriput itu adalah gurunya. Namun jika mereka mengetahui identitas pria yang tampak setengah baya itu, tidak seorang pun akan menganggap pemandangan ini mengejutkan. Pria berpenampilan setengah baya itu tak lain adalah pemimpin Sekte Gerbang Hijau, Liu Kuangren. Dan usianya yang sebenarnya telah melampaui 100 tahun. Adapun sesepuh berpakaian putih yang memanggilnya guru, namanya Nan Gonghong, menduduki peringkat pertama di antara 6 murid Liu Kuangren. Liu Kuangren terdiam sejenak sebelum mengangguk, katakan pada yang ke-6, jika dia masih belum menemukan yang ke-5, untuk kembali dulu. Nan Gonghong tertegun sejenak, lalu bertanya dengan bingung, tidak melanjutkan mencari yang ke-5. Wajah Liu Kuangren berubah serius saat ia berkata, "Sudah 3 hari.
Jika yang keenam belum menemukan yang kelima, hanya ada satu kemungkinan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, artinya, yang kelima sudah terbunuh. Apa? Wajah Nan Gonghong berubah drastis, ia berkata dengan terkejut, meskipun kultivasi kelima hanya di alam tahap awal keterampilan energi, kekuatan tempurnya yang sebenarnya setara dengan mereka yang berada di alam tahap tengah keterampilan energi. Bagaimana mungkin ada kota kecil di Shenzhou yang memiliki petarung sekuat itu untuk membunuhnya? Liu Kuangren mengangkat sebelah alisnya, dan Nan Gonghong segera menutup mulutnya, lalu menekan nomor Kei Wenchang. Tetapi dia mencoba beberapa kali, dan tidak ada yang berhasil. Ekspresi wajah Liu Kuangren menjadi sangat gelap. Masing-masing dari keenam murid utamanya membawa telepon terenkripsi bersama mereka setiap saat, dan mereka diharuskan untuk tetap menggunakannya bahkan saat menjalankan misi, tetapi sekarang, mereka tidak dapat dihubungi. Dalam keadaan seperti ini, hanya ada dua kemungkinan, pertama, telepon tidak ada sinyal, dan kedua, telepon rusak. Namun, telepon mereka adalah telepon satelit, dan kemungkinan tidak ada sinyal praktis nol. Jadi, satu-satunya kemungkinan adalah yang kedua. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Nan Gonghong memucat karena He Qingchang juga tidak dapat dihubungi, teleponnya terus-menerus tidak aktif. Kalau hanya satu orang, mungkin masalahnya ada pada telepon, tetapi jika ada dua orang, kemungkinan terjadinya insiden akan sangat meningkat. Liu Kuangren berkata dengan wajah muram, cari tahu di mana sinyal terakhir telepon kelima. 3 menit kemudian, Nan Gonghong berkata dengan serius, Guru, saya sudah tahu. Sinyal terakhir telepon ke-6 ada di kota Dongcheng, kota provinsi Laut Timur, Shenzhou. Dan lokasi terakhir yang diketahui dari yang kelima adalah di kota Jiangcheng, berdekatan dengan Dongcheng. Hanya dalam beberapa kalimat, suasana di dalam aula besar menjadi sangat berat. He Qingchang dan Kei Wenchang sama-sama merupakan petarung energi Xing skill tahap awal, dan kemanapun mereka pergi, mereka pasti akan menjadi petarung terbaik. Kini, mereka berdua menghilang secara misterius di kota-kota tetangga. Kemungkinan besar keduanya terbunuh, dan ada peluang besar mereka meninggal di tangan orang yang sama. Aula besar itu tampak diselimuti oleh penindasan yang tak terlihat, dan Nan Gonghong tidak berani menarik napas dalam-dalam, menatap gurunya dengan cemas dan wajah tegang. Setelah 5 menit penuh, aura yang menindas itu tiba-tiba menghilang. Ekspresi wajah Liu Kuangren telah kembali normal, dia menatap Nan Gonghong dan berkata, pergilah ke Shenzhou sendiri dan selidiki masalah ini secara menyeluruh. Nan Gonghong terkejut dan segera menjawab, ya. Setelah Nan Gonghong pergi, hanya Liu Kuangren yang tersisa di aula besar. Dia berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, memandang ke arah timur, niat membunuh yang dahsyat terpancar di matanya saat dia berkata dengan dingin, sepertinya aku sudah pergi terlalu lama, dan beberapa orang telah melupakan asal-usul nama Liu Kuangren. Siapapun yang berani membunuh murid-muridku, mereka akan dihukum tanpa memandang jarak. Qin Chuan tidak menyadari bahwa Liu Kuangren telah mengirim murid terbaiknya ke Shenzhou, tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak akan bereaksi apapun. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, yang ia butuhkan hanyalah satu pukulan. Keesokan harinya, saat secercah cahaya fajar muncul di timur, Qin Chuan, yang telah berkultivasi sepanjang malam, perlahan membuka matanya. Bab 136. Dia hamil. Qin Chuan menghembuskan napas keruh, perlahan berdiri, dan menatap keluar jendela, bergumam pada dirinya sendiri, aku bilang aku akan melindungimu dari segalanya. Namun, saat kata-katanya itu terucap, dering telepon seluler yang mendesak tiba-tiba memenuhi udara. Saat dia melihat nama Xiao Mengyi pada ide penelepon, dia tertegun sejenak. Sejak Xiao Mengyi dibawa kembali ke keluarga Xiao, mereka benar-benar kehilangan kontak. Dia tahu Xiao Mengyi telah ditempatkan dalam tahanan rumah dan tidak pernah menyangka Xiao Mengyi akan menelepon di hari pertunangannya. Begitu panggilan tersambung, ia mendengar suara yang familiar, Qin Chuan, aku banyak berpikir beberapa hari terakhir ini dan akhirnya memahami bahwa, sejak lahir, aku ditakdirkan untuk menjadi pion pengorbanan dalam aliansi keluarga. Saya sudah memahami hal ini sejak muda, jadi saya selalu berusaha keras untuk menjadi lebih baik, cukup baik sehingga keluarga enggan menjadikan saya sebagai korban pernikahan. Baru-baru ini aku menyadari bahwa betapapun hebatnya aku tak bisa mengubah fakta bahwa aku adalah wanita keluarga Xiao. Semakin hebat aku, semakin besar manfaat yang bisa kubawa bagi keluarga Xiao. Untuk lolos dari semua ini, aku harus memutuskan hubungan dengan keluarga Xiao sepenuhnya, tapi aku tidak bisa. Sepanjang kejadian itu, Qin Chuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya mendengarkan dengan tenang curahan hati Xiao Mengyi. Malam itu, biarlah menjadi pertemuan yang indah. Setelah hening sejenak, Xiao Mengyi melanjutkan, mulai sekarang, jika kita bertemu lagi, kita akan menjadi orang asing. Qin Chuan, selamat tinggal. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia menutup telepon. Qin Chuan memegang telepon, ekspresinya kosong.
Entah mengapa, kata-kata Xiao Mengyi membuatnya merasa seolah-olah hatinya sedang diremas. Rasanya seperti sesuatu yang sangat ia sayangi telah terbang menjauh. Ia ingin meraihnya, tetapi sekuat apapun ia berusaha, ia tak dapat menangkapnya, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat benda itu terbang semakin tinggi dan jauh. Sementara itu, di villa kecil keluarga Xiao di kota provinsi tempat Xiao Mengyi berada dalam tahanan rumah. Sekarang, apakah kamu puas? Xiao Mengyi menatap Xiao Qing yang berdiri di depannya dengan mata merah, penuh kekecewaan. Xiao Qing langsung tersenyum puas dan berkata, Xiao Yi, jangan salahkan ibumu. Meskipun ini demi keluarga Xiao, ini juga demi kebaikanmu sendiri. Bagaimanapun, Chen Kun adalah calon kepala keluarga Chen. Setelah kau menikah dengannya, kau akan menjadi simpanan keluarga Chen di masa depan, dengan kekayaan dan kehormatan yang tak terkira. Apa bagusnya anak itu? Dia cuma sampah tak berguna. Dibanding Chen Kun, dia cuma sampah. Xiao Mengyi tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap tajam ke arah Xiao Qing dengan mata merahnya. Xiao Qing merasa sangat tidak nyaman di bawah pengawasan seperti itu, tetapi dengan jamuan pertunangan yang dijadwalkan siang hari, dia harus dengan paksa menahan amarahnya. Penata rias akan segera datang, pastikan kamu bekerja sama, perintah Xiao Qing, sebelum berbalik untuk pergi. Tepat saat ia hendak keluar dari ruangan, suara Xiao Mengyi tiba-tiba terdengar di belakangnya, aku sudah melakukan apa yang kau katakan dan memutuskan semua hubungan dengan Qin Chuan. Kuharap kau akan menepati janjimu dan memanggil kembali pelindung tangguh yang kau tempatkan di samping adiknya. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Qing, namun tanpa menoleh, ia berkata dengan dingin, selama kau bekerja sama dalam proses pertunangan ini, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa pada kedua saudara kandung itu. Dengan itu, dia pun pergi. Baru setelah Xiao Qing pergi, dua garis air mata mengalir di pipi Xiao Mengyi saat dia bergumam, bukannya aku ingin memutuskan hubungan denganmu, tetapi jika kau muncul di pesta pertunangan, nyawa adikmu akan dalam bahaya. Qin Chuan adalah satu-satunya harapannya untuk meninggalkan keluarga Xiao, tetapi bagaimana mungkin dia tega melibatkannya. Setelah pergi, Xiao Qing langsung menemui Xiao Tianquan. Ayah, tenang saja, aku sedang menonton ketika Xiao Mengyi menelepon Qin Chuan. Anak itu tidak akan muncul di pesta pertunangan hari ini, lapornya. Xiao Qing berkata dengan wajah bangga, selain itu, di Isi Grand Hotel, aku sudah menyiapkan 10 ahli dari Dark Energy Peak Realm untuk memastikan tidak ada yang akan menimbulkan masalah. Selain itu, aku sudah mengatur dokter kandungan terbaik di Rumah Sakit Rakyat Pertama Laut Timur. Setelah pesta pertunangan hari ini selesai, aku akan membawa Xiao Mengyi untuk melakukan aborsi, memastikan kehamilannya tetap rahasia. Alis Xiao Tianquan berkerut. Meskipun Xiao Qing telah membuat pengaturan yang baik, ia masih merasa gelisah, seolah-olah masih ada beberapa hal yang terlewat. Jika pemuda ini tidak mati, aku tidak akan merasa tenang. Xiao Tianquan tampak murung saat bertanya kepada pengurus keluarga Long di sampingnya, apakah kamu masih belum menerima informasi baru? Pengurus keluarga Long menggelengkan kepalanya dengan ekspresi getir, aku menawarkan hadiah 1 miliar yuan di web gelap untuk sebuah misi pembunuhan, tetapi hingga kini, misi itu belum selesai. Meskipun Xiao Tianquan benar-benar ingin Qin Chuan mati, ia juga sadar bahwa membunuh Qin Chuan tidak akan mudah. Jika ia bisa menemukan seseorang di Laut Timur yang mampu membunuh Qin Chuan, ia tidak akan menawarkan 1 miliar yuan kepada pengurus keluarga Long untuk memposting tugas tersebut di web gelap. Pemuda ini harus mati. Xiao Tianquan tiba-tiba berbicara, memberi instruksi kepada pengurus keluarga Long, tingkatkan hadiahnya 1 miliar lagi. Tawarkan hadiah 20 miliar yuan untuk misi pembunuhan tanpa batas waktu. Mendengar kata-kata ini, Xiao Qing dan pengurus keluarga Long terkejut. Kepala keluarga, bukankah harganya terlalu tinggi? Pengurus keluarga Long dengan hati-hati berkata, dengan uang sebanyak ini, bahkan membunuh seorang ahli Grandmaster yang baru saja memasuki ranah keterampilan energi sudah cukup. Mungkinkah pemuda ini benar-benar sekuat seorang ahli keterampilan energi? Xiao Tianquan berkata dengan ekspresi muram, tidak masalah tingkat keahlian apa yang dimilikinya. Yang penting, sebelum Xiao Mengyi resmi menikah dengan keluarga Chen, siapapun yang pernah berhubungan dengannya harus mati. Lagi pula, dia sedang mengandung anak laki-laki ini. Kepala keluarga Long tak berani berkata apa-apa lagi dan buru-buru menjawab, baik, kepala keluarga. Saya akan menambah hadiahnya dan segera mengumumkan tugas barunya. Sementara itu, di puncak Yunfeng, Qin Chuan berdiri di atap sebuah kediaman mewah, merasa sangat tidak nyaman sejak menutup telepon Xiao Mengyi. Ada apa denganku? Tiba-tiba dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, karena dia sudah memilih menerima perjodohan ini, apa hakku untuk ikut campur? Lupakan saja, anggap saja aku tidak pernah mengenalnya. Lebih baik kembali ke kota Jiangcheng. Tepat saat dia hendak pergi, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia menjawab panggilan dan bertanya,
Xiao Yan, ada apa? Song Yan berkata, ada sesuatu yang kami rencanakan untuk diceritakan kepadamu saat kamu kembali, tapi setelah memikirkannya, kami memutuskan untuk menceritakannya sekarang. Baru tadi malam, kakekku menerima pesan teks anonim. Orang itu menyarankan kita untuk memastikan keselamatan adikmu. Mendengar perkataan Song Yan, hawa dingin menusuk tulang menjalar dari tubuh Qin Chuan. Song Yan bisa merasakan kemarahan Qin Chuan bahkan melalui telepon dan buru-buru menambahkan, masih ada lagi, kakek Qin Wang datang kemarin. Dia membawa Nian Nian, katanya mau membawanya untuk memberi penghormatan terakhir kepada orang tuanya. Tapi jangan khawatir, kakekku sudah menghubungi Tang Zonghan untuk melindungi kakek Qin dan Nian Nian secara diam-diam. Qin Chuan lalu menghela napas lega, dengan Tang Zonghan, seorang ahli alam tingkat menengah keterampilan energi, yang diam-diam melindungi mereka, mereka akan aman. Ada satu hal lagi. Song Yan berbicara lagi, suaranya terdengar sangat sedih. Qin Chuan berkata, bicaralah. Song Yan berkata, Xiao Mengyi sedang mengandung anakmu. Bab 137 di mana mereka? Qin Chuan yang selalu tenang, tiba-tiba terkejut dan bertanya dengan keras, apa yang kau katakan? Song Yan berkata, Xiao Mengyi, dia hamil, dan itu milikmu. Beberapa kata itu membuat Qin Chuan benar-benar tercengang, tak mampu pulih untuk waktu yang lama. Ia bahkan tidak menyadari kapan tepatnya Song Yan menutup telepon. Kota Jiangcheng, keluarga Song. Song Qingshan bertanya, kamu belum menemukan informasi apapun tentang pihak lain. Bahkan lokasinya pun tidak. Xiao Wanrong menggelengkan kepalanya pelan, mereka menggunakan nomor virtual dengan perlindungan privasi yang sangat kuat, tidak meninggalkan jejak untuk dilacak. Setelah selesai, dia menatap Song Yan yang tampak lesu, lalu melanjutkan, tanpa mengetahui siapa pihak lainnya, kita tidak bisa yakin apakah informasi yang mereka berikan itu benar. Orang itu mengungkapkan bahwa Qin Nian dalam bahaya dan memberitahu kami bahwa gadis Xiao itu mengandung anak Qin Chuan. Bisa jadi itu tindakan yang disengaja, untuk melumpuhkan Qin Chuan. Alis Song Qingshan berkerut dalam, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan kata-kata Xiao Wanrong. Seharusnya tidak. Tepat saat itu, Song Yan tiba-tiba menggelengkan kepalanya, menganalisis secara logis, baik keluarga Xiao maupun keluarga Chen, mereka tidak ingin ada kecelakaan terjadi di pesta pertunangan. Dengan memberitahu kita dua informasi ini, bahkan jika mereka berhasil melumpuhkan Qin Chuan, mereka tetap tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan pergi ke pesta pertunangan. Saya sebenarnya yakin kedua pesan itu benar, dan orang yang mengirim pesan anonim itu adalah sekutu, kemungkinan besar seseorang dari keluarga Xiao. Mendengar hal itu, semua orang menoleh padanya dengan heran. Song Yan melanjutkan, keluarga Xiao tidak ingin Qin Chuan mengganggu perjodohan dengan keluarga Chen, jadi mereka pasti telah mengatur seseorang yang kuat untuk mengawasi Nian Nian, dan kemudian, pada saat yang tepat, mereka akan menggunakannya untuk mengancam Qin Chuan. Demi menyelamatkan adiknya, Qin Chuan tak punya pilihan selain tidak menghadiri upacara pertunangan dan memastikan aliansi melalui pernikahan berjalan lancar. Oleh karena itu, orang yang membocorkan informasi ini kepada kami berasal dari keluarga Xiao, dan satu hal yang pasti, mereka tidak ingin Xiao Mengyi menikah dengan keluarga Chen. Karena alasan inilah mereka membocorkan berita tentang Nian Nian yang sedang dalam bahaya, untuk membantu kami membuat pengaturan terlebih dahulu, memastikan Qin Chuan dapat menghadiri upacara pertunangan tanpa rasa khawatir. Orang yang sama juga mengungkapkan kehamilan Xiao Mengyi, mungkin untuk meningkatkan taruhannya, memaksa Qin Chuan hadir. Tentu saja, bisa juga karena alasan tak terduga lainnya. Song Qingshan mengangguk, lalu menatap Song Yan dan bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk Qin Chuan sekarang? Song Yan berkata, jika tebakanku benar, orang kuat yang diatur oleh keluarga Xiao tidak akan terlalu kuat. Dengan kemampuan tetua Tang, dia pasti bisa memastikan keselamatan Nian Nian. Namun, agar keluarga Xiao tidak sampai waspada, kita bisa meminta tetua Tang untuk menahan orang yang mereka kirim. Setelah keluarga Xiao menghubungi, dia bisa memberitahu bahwa Nian Nian sudah berada di tangannya, dan keluarga Xiao tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Begitu Qin Chuan tiba di upacara pertunangan, segala upaya keluarga Xiao untuk menggunakan Nian Nian guna memaksanya pergi akan sia-sia. Song Qingshan langsung gembira, bagus, kita lanjutkan saja seperti yang disarankan Xiao Yan. Aku akan menghubungi Tang Zonghan sekarang juga. Setelah Song Qingshan pergi, Xiao Wanrong menghela napas dan berkata kepada Song Yan yang agak bingung, kita tidak perlu memberitahu Qin Chuan tentang kehamilan Xiao Mengyi sama sekali. Song Yan jelas memahami makna mendalam dari kata-kata ibunya, jika mereka menyembunyikan berita ini, Qin Chuan mungkin akan mengkhawatirkan keselamatan saudara perempuannya dan membatalkan menghadiri pesta pertunangan. Dia berjalan ke jendela, memandang keluar dengan ekspresi tenang, dan berkata, jika karena aku menyembunyikan pesan ini, Xiao Mengyi akhirnya menikah dengan keluarga Chen, Qin Chuan pasti akan merasa sangat bersalah.
Aku tidak ingin dia menderita, dan aku terutama tidak ingin dia hidup dengan rasa bersalah seumur hidupnya. Setelah mengatakan ini, senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya. Menoleh ke arah Xiao Wanrong, ia berkata, lagi pula, kalaupun Xiao Mengyi sedang mengandung, memangnya kenapa? Dalam hal hubungan, aku bahkan lebih dekat dengan Qin Chuan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Namun, sebelum pergi, dia berkata, Bu, jangan khawatir. Aku tidak akan hancur karena ini. Qin Chuan, aku juga tidak akan menyerah. Melihat putrinya melangkah pergi, Xiao Wanrong tertegun sejenak, lalu senyum lega muncul di wajahnya. Ia bergumam dalam hati, ya, bagaimana mungkin putriku bisa kehilangan pria sebaik dia. Di jalan pedesaan di pinggiran kota Jiangcheng, pohon-pohon tinggi menjulang di kedua sisi. Seorang lelaki tua berpakaian compang camping menopang dirinya dengan tongkat kayu birk di tangan kanannya dan membawa labu anggur di tangan kirinya. Di belakangnya ada seorang gadis muda cantik berusia awal 20-an. Pria tua dan gadis muda ini tidak lain adalah Qin Wang dan Qin Nian. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya dia akan menyembah orang tuanya sekarang setelah dia dewasa, Qin Nian tampak terganggu dan sangat tidak bersemangat sepanjang perjalanan. Tiba-tiba, Qin Nian segera menyusul kakeknya dan bertanya, "Kakek, apakah makam orang tuaku ada di Gunung Duyin?" Arah yang mereka tuju memang menuju Gunung Duyin. Qin Wang hanya mengangguk, suasana hatinya sama muramnya dengan Qin Nian. Qin Nian menggigit bibir merahnya erat-erat, merasa semakin gugup saat mereka semakin dekat ke Gunung Duyin. Pada saat inilah sorot mata Qin Wang berkilat dingin, dan dia pun menghentikan langkahnya. Melihat Qin Wang berhenti tiba-tiba, Qin Nian bertanya dengan bingung, "Kakek, ada apa?" Tepat saat Qin Wang hendak berbicara, dia merasakan sesuatu, sebuah senyum mengembang di bibirnya saat dia berkata, "Sepertinya kita menemukan seekor tikus, tapi tak apa, kucing itu sudah lari membawanya." Qin Nian melihat sekeliling dengan bingung, "Seekor tikus? Kok aku tidak melihatnya?" Qin Wang berkata, "Kalau kau tidak melihatnya, jangan repot-repot mencarinya. Ayo cepat pergi." Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mencengkeram lengan Qin Nian dan melesat ke jalan kecil di samping. Sekitar 200 meter dari tempat mereka berada, seorang seniman bela diri setengah baya yang kekar terbaring di tanah oleh seorang pria tua berambut putih yang menggendong kotak kayu di punggungnya. Dengan wajah penuh amarah, seniman bela diri paruh baya itu bertanya, "Siapa kamu? Apa maumu?" Orang tua itu mendengus dingin dan mengayunkan tangannya ke bawah dalam bentuk serangan telapak tangan. Ledakan. Di bawah tatapan terkejut seniman bela diri setengah baya itu, jejak telapak tangan yang dalam tertinggal di batang pohon besar beberapa meter jauhnya. Keterampilan yang memberi energi. Seorang Grandmaster keterampilan yang memberi energi. Seniman bela diri setengah baya itu menatap lelaki tua itu dengan wajah penuh kengerian dan berseru tak percaya, "Kau adalah Energizing Skill Strong." Pria tua berambut putih yang membawa kotak kayu itu tidak lain adalah Tang Zhonghan. Dan seniman bela diri setengah baya itu adalah anggota kuat keluarga Xiao, bernama Ren Jiang, seorang seniman bela diri di alam energi gelap tahap awal. Dengan ekspresi dingin, Tang Zhonghan berkata, "Jika kamu tidak ingin mati, dengarkan aku baik-baik." Ren Jiang buru-buru mengangguk, wajahnya penuh ketakutan saat dia meyakinkan, "Tetua, jika Anda menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pergi ke barat." 3 menit kemudian, Tang Zhonghan telah mengatur segalanya. Tetapi saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa Qin Wang dan Qin Nian, yang diam-diam dia ikuti, telah lenyap sepenuhnya. Tidak bagus. Wajah Tang Zhonghan berubah drastis saat dia tiba-tiba mencengkeram kerah Ren Jiang dan membentak dengan marah, "Selain kamu, apakah keluarga Xiao mengatur orang lain untuk mengawasi Qin Nian?" Bab 138. Tidak takut mati. Pada saat itu, Tang Zhonghan melotot marah, tubuhnya memancarkan aura mematikan. Ren Jiang, yang kerahnya dicengkeram, nyaris mati ketakutan. Ia pun segera menggelengkan kepala dan berkata, "Keluarga Xiao hanya mengatur agar aku mengawasi Qin Nian, tidak mungkin ada orang lain." Tang Zhonghan meraung, "Lalu di mana Qin Nian?" Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Qin Chuan, tetapi dalam sekejap mata, Qin Nian telah menghilang sepenuhnya. Bahkan dengan kultivasi alam tahap tengah keterampilan energinya, dia tidak dapat merasakan kehadiran Qin Nian. Terperangkap lengah, Ren Jiang juga bingung, wajahnya dipenuhi kepanikan saat dia berkata, Aku juga tidak tahu." Tepat pada saat itu, telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Meskipun Tang Zhonghan cemas, ia tahu kepanikan itu sia-sia, menemukan Qin Nian adalah prioritas. Melihat ponsel Ren Jiang berdering, ia langsung bertanya, "Siapa yang menelepon?" Ren Jiang memberanikan diri mengeluarkan ponselnya, melirik ide penelepon, dan buru-buru berkata, "Saya Xiao Qing dari keluarga Xiao. Haruskah saya mengangkatnya?"
Setelah terdiam sekitar 2 detik, Tang Zonghan menatap dingin ke arah Ren Jiang dan berkata, katakan apa yang aku perintahkan kepadamu sebelumnya. Ren Jiang segera menurutinya, lalu menekan tombol jawab. Begitu panggilan tersambung, suara Xiao Qing yang marah langsung terdengar, dasar tak berguna, kenapa lama sekali kau menjawab panggilanku? Qin Nian ada di depan matamu, kan? Ren Jiang melirik Tang Zonghan, lalu berkata, bos, tenang saja, hanya dengan satu perintah darimu, hidup atau mati wanita itu akan berada di tanganku dalam waktu 5 detik. Xiao Qing berkata dengan dingin, awasi wanita itu dengan ketat, dan tunggu panggilanku kapan saja. Si penelepon langsung menutup telepon setelah mengatakan itu. Tang Zonghan baru saja curiga apakah keluarga Xiao telah mengatur orang kuat lain untuk mengawasi Qin Nian. Setelah panggilan ini, dia menghela napas lega. Tang Zonghan berkata dengan dingin, bantu aku mencari Qin Nian. Berani melakukan apapun lagi, aku akan langsung membunuhmu. Mana mungkin Ren Jiang berani menolak. Ia pun buru-buru setuju. Dia hanya seorang seniman bela diri di alam energi gelap tahap awal dan tidak lebih dari sekadar sampah di hadapan keterampilan energi yang kuat. Ketika mereka mengerahkan seluruh upaya mereka untuk mencari Qin Nian, melalui jalan pedesaan terpencil yang tertutup oleh ladang jagung yang tinggi. Qin Nian bertanya dengan bingung, kakek, ini bukan jalan menuju Gunung Duyin, kan? Ini jalan pintas. Qin Wang terkekeh dan menggoda, gadis kecil, apakah kamu takut kakekmu akan menjualmu? Kakek tidak akan pernah menjualku. Kalau kamu benar-benar ingin menjual, beritahu aku sebelumnya, dan aku akan membantumu menghitung uangnya. Hahaha. Sang kakek dan cucu tertawa terbahak-bahak bersama. Sementara itu, di kota provinsi, di puncak Yunfeng. Sejak dia menutup telepon Song Yan, Qin Chuan benar-benar terpaku di tempatnya, merasa seperti sedang bermimpi. Xiao Mengyi sebenarnya sedang mengandung anaknya, dan itu terjadi begitu saja. Di pesta ulang tahun Song Qingshan, tepat saat Song Qingshan hendak menjodohkan Song Yan dengannya, Xiao Mengyi tiba-tiba muncul, menolak atas namanya. Saat itu, dia merasa sangat aneh, dia hanya bertemu Xiao Mengyi 1 kali, jadi mengapa dia membuat keputusan sepenting itu untuknya di acara sepenting itu. Xiao Mengyi bahkan ingin dia menikahinya, dan jika dia setuju saat itu, dia niscaya akan pergi bersamanya untuk mendapatkan surat nikah tanpa ragu. Baru hari ini ia menyadari bahwa Xiao Mengyi, saat itu, sudah tahu bahwa ia sedang hamil. Terlebih lagi, karena dipaksa oleh keluarga Xiao untuk menikah dengan keluarga Chen, ia terpaksa menganggapnya sebagai pilihan terakhir. Setelah beberapa lama, Qin Chuan tersenyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri, wanita bodoh, mengapa kau tidak memberitahuku? Tiba-tiba, aura ganas menyebar darinya. Kamu berani menggertak wanitaku. Saat kata-kata itu terucap, dia sudah menghilang dari ruangan. Isi Grand Hotel sangat ramai hari ini, dengan staf hotel yang sibuk keluar masuk sejak pagi hari. Menjelang siang, area parkir di pintu masuk sudah dipenuhi berbagai mobil mewah bernilai jutaan, dan banyak pula selebritis internet yang sedang melakukan live streaming. Bagi para selebriti internet ini, entah itu ragam mobil mewah yang biasanya tidak mereka lihat atau Xiao Mengyi, si cantik luar biasa yang dikenal sebagai yang pertama di antara 4 wanita cantik di kota provinsi, keduanya merupakan daya tarik lalu lintas papan atas. Di sekitar isi Grand Hotel, ada puluhan seniman bela diri yang kuat, mata mereka berbinar tajam, siap bertindak sesuai perintah kapan saja. Isi Grand Hotel, kantor ketua. Seorang pria setengah baya yang gemuk mondar-mandir di kantor, wajahnya dipenuhi kecemasan. Tepat saat itu, seseorang mengetuk pintu kantor. Ia menggigil, menenangkan pikirannya, lalu berkata dengan dingin, masuk. Ketua, semua tamu dalam daftar sudah tiba. Perjamuan pertunangan akan dimulai 10 menit lagi. Kapan Anda akan hadir? Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya berjas, dengan sedikit keraguan di wajahnya seolah berkata, untuk pesta pertunangan keluarga Chen, Anda tentu tidak akan melewatkan kehadirannya, bukan? Huang Jin mengerutkan kening dan tidak segera menanggapi, wajahnya tampak gelisah seolah-olah dia sedang ragu-ragu tentang sesuatu. Setelah sekitar belasan detik terdiam, dia tiba-tiba mendongak ke arah pria itu dan bertanya, Zhang Shuai, sudah berapa lama kamu bersamaku? Zhang Shuai terkejut, tidak menyangka Huang Jin akan menanyakan pertanyaan seperti itu saat ini. Namun, setelah sesaat terkejut, ia segera menjawab dengan hormat, saya telah bersama Anda sejak Anda menjabat sebagai ketua. Sudah 20 tahun. Huang Jin mengangguk, menatap bawahannya yang paling lama bertugas sebelum tiba-tiba berkata, saya punya tugas untuk Anda selanjutnya. Tugas ini berisiko tinggi. Sedikit kecerobohan bisa merenggut nyawa kita berdua. Apakah Anda bersedia menerimanya? Mendengar ini, Zhang Shuai benar-benar tercengang. Apa yang mungkin bisa merenggut nyawa mereka? Napas Zhang Shuai tercekat sesaat. Sebagai bawahan terdekat Huang Jin, ia tahu betul bahwa ini adalah kesempatan terbesarnya.
Jika ia bisa memanfaatkannya dan berhasil, masa depannya akan tak terbatas. Namun jika gagal, nyawa menjadi taruhannya. Meskipun Isi Grand Hotel adalah milik keluarga Huang, pada kenyataannya, hotel itu dipenuhi oleh orang-orang yang diatur oleh Ouyang Mei. Meskipun telah mengikuti Huang Jin selama 20 tahun, karena kesetiaannya kepada Huang Jin, dia selalu tidak dapat dipromosikan. Meskipun Zhang Shuai tidak begitu paham dengan apa yang diinginkan Huang Jin darinya, dia samar-samar merasa bahwa hal itu mungkin ada hubungannya dengan Ouyang Mei. Huang Jin lalu berkata, "Kamu boleh menolak. Aku tidak akan mempermasalahkan hal ini." Dia sangat sadar bahwa jika dia gagal dalam apa yang akan terjadi, dia akan mati dengan mengerikan, dan Zhang Shuai, yang akan dia tugaskan untuk tugas ini, juga akan terlibat. Tetapi dia tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa lagi, selain bawahannya yang paling setia dan sudah lama mendukungnya. Ketika waktu perjamuan pertunangan pukul 12 semakin dekat, Huang Jin menjadi semakin cemas. Tepat saat dia hendak menyerah, Zhang Shuai tiba-tiba mengangguk dengan tegas dan berkata dengan tulus, "Ketua, jika bukan karena Anda yang menerima saya mungkin sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Bisa dibilang, hidupku ini diberikan olehmu. Tak peduli tugas yang kau berikan berbahaya, bahkan hukuman mati sekalipun, asal kau yang memerintahkannya, aku rela mati." Bab 139 turun dari langit. Melihat Zhang Shuai yang bersungguh-sungguh, Huang Jin merasa sangat bersyukur. "Jangan khawatir, aku tidak akan mengirimmu ke kematianmu." Huang Jin berkata dengan sungguh-sungguh, "Dengarkan aku baik-baik. Setelah pesta pertunangan dimulai nanti, kau akan..." Saat Huang Jin sedang memberi instruksi pada Zhang Shuai, aula perjamuan di lantai teratas Hotel Besar Laut Timur sudah dipenuhi orang-orang dari pasukan utama Laut Timur. Sebagai keluarga terkemuka di kota provinsi Laut Timur, pesta pertunangan keluarga Chen tentu tidak akan kekurangan tamu, bahkan kemampuan untuk masuk adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh keluarga terhormat biasa. Orang-orang dari keluarga Xiao menyaksikan satu persatu VIP, nyaris tak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Inikah kekuatan keluarga Chen? Ini hanya pesta pertunangan, dan begitu banyak tokoh penting datang atas kemauan mereka sendiri. Bukankah akan lebih meriah lagi ketika Chen Kun dan Yi Yi menikah? Dari pihak keluarga Xiao, Luo Jun berkata dengan penuh semangat. Xiao Qing, yang berdiri di sampingnya, juga tampak bersemangat, tetapi berpura-pura tenang, dan dengan angkuh menyombongkan diri, tentu saja. Keluarga Chen adalah salah satu keluarga papan atas di kota provinsi Laut Timur. Menantu laki-lakiku adalah calon kepala keluarga Chen. Luo Jun cepat-cepat mengangguk, "Istriku benar." Xiao Tianquan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, "Pesta pertunangan akan segera dimulai, kalian semua diam." Wajahnya sangat tidak sedap dipandang. Meskipun ini adalah pesta pertunangan antara keluarga Chen dan Xiao, hanya 3 anggota keluarga Xiao yang diizinkan masuk, dan mereka bahkan ditempatkan di meja terakhir yang paling dekat dengan pintu masuk ruang perjamuan. Hal ini membuat Xiao Tianquan sangat tidak puas, tetapi dia tidak berani menunjukkannya, menyimpan ketidakpuasannya di dalam hatinya. Xiao Qing dan Luo Jun segera menutup mulut mereka. Xiao Tianquan tiba-tiba menatap Xiao Qing dengan serius dan berkata, "Pengurus keluarga Long menawarkan hadiah 1 miliar di web gelap untuk membunuh Qin Chuan, dan tidak ada yang mengambilnya. Di pesta pertunangan hari ini, anak itu kemungkinan besar akan muncul. Apakah kau sudah menyiapkan semua yang kuminta?" Xiao Qing buru-buru berkata, ayah tenang saja. Di sekitar Isi Grand Hotel, aku sudah menyiapkan barisan terkuat kita dari keluarga Xiao. Lagi pula, keluarga Chen juga telah mengatur banyak orang berpengaruh secara rahasia, memastikan bahwa jika anak itu datang, dia bahkan tidak akan bisa melangkahkan kaki ke ruang perjamuan. Lagi pula, adiknya sudah diawasi oleh ahli bela diri yang kukirim. Bahkan jika Qin Chuan benar-benar sampai di sini, aku akan menggunakan nyawa adiknya untuk memaksanya pergi. Xiao Tianquan mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Meskipun dia tahu bahwa pengaturan Xiao Qing sangat jitu, dan ada pula persiapan dari keluarga Chen, namun entah kenapa, dia tetap merasa gelisah. Luo Jun duduk dengan tenang di samping, wajahnya penuh kegembiraan saat dia menyaksikan para pejabat mengobrol dan tertawa. Pada saat ini, di kamar kecil di ruang perjamuan, Ouyang Ying bertanya dengan serius, "Nak, sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Masih ada waktu untuk mundur sekarang." Chen Kun mengangguk, raut wajahnya tenang saat berkata, "Bu, ibu tidak perlu khawatir. Ini hanya aliansi pernikahan. Setelah hari ini, aku berhak ikut campur dalam urusan keluarga Xiao. Setelah aku sepenuhnya mengendalikan keluarga Xiao, wanita itu tidak akan berguna bagiku." Ouyang Ying berkata lega, "Karena kamu sudah memikirkannya matang-matang, aku tidak akan bicara lagi. Apapun rencanamu, ibumu akan mendukungmu." Chen Kun berkata, "Terima kasih, ibu." Ouyang Ying tiba-tiba tampak tak berdaya dan berkata,
pesta pertunangan akan segera dimulai, dan kau masih menolak memberitahuku apakah saudaramu akan kembali. Chen Kun tersenyum misterius. Bu, sebaiknya ibu berhenti bertanya. Bukankah lebih baik kita lebih mengantisipasi hal-hal seperti itu? Ouyang Ying memelototi Chen Kun dan berkata dengan kesal, kalian berdua, selalu saja mencari cara untuk menghibur diri dengan mengorbankan aku. Saat itu, alisnya berkerut, dan dia berkata dengan dingin, aku tidak tahu apa yang sedang direncanakan bibimu, tidak menunjukkan wajahnya sejak awal di kesempatan yang begitu bagus untuk berjejaring dengan orang-orang yang lebih berkuasa. Dia tidak bisa bergantung padaku selamanya, kan? Chen Kun tersenyum dan menghiburnya, Bu, jangan marah. Bibi memang seperti itu, tidak punya banyak ambisi. Mengendalikan keluarga kecil seperti keluarga Huang sudah cukup baginya. Ouyang Ying mengangguk, lalu menatap Chen Kun dan berkata, Nak, bibimu adalah satu-satunya kerabatku di rumah, dan Jun Xiang juga sepupumu. Kamu harus menjaga mereka di masa depan. Chen Kun berkata dengan sungguh-sungguh, Bu, tenang saja. Begitu aku punya kekuatan besar, aku pasti tidak akan melupakan bibi dan sepupu. Meskipun dia tidak terlalu mengagumi Huang Zhangxiang, dia mengerti bahwa orang tidak berpendidikan dan tidak berguna ini adalah putra kesayangan bibinya, Ouyang Mei, dan dia akan membantunya demi nama baik ibunya. Ouyang Ying mengangguk puas, sambil tersenyum berkata, baiklah, sudah waktunya, ayo kita keluar juga. Ibu dan anak itu memasuki ruang perjamuan bersama. Nyonya Chen, Tuan Muda Chen, selamat, selamat. Tuan Muda Chen benar-benar berbakat, ditakdirkan oleh Tuan Chen untuk menjadi kepala keluarga masa depan. Jika Tuan Muda Chen tidak sedang bertunangan, saya pasti ingin memperkenalkan putri saya kepadanya. Tuan Muda Chen masih sangat muda, namun beliau sudah memiliki keanggunan seperti Tuan Chen. Prestasinya di masa depan pasti akan melampaui prestasi Tuan Chen. Begitu Chen Kun muncul, ia langsung mendapat pujian dari semua petinggi yang hadir. Meskipun hari ini adalah pesta pertunangan keluarga Chen dan keluarga Xiao, tetua Patriark Chen Sheng tidak hadir. Sebaliknya, seluruh acara dikelola oleh Ouyang Ying dan putranya, Chen Kun, bahkan kepala keluarga Chen saat ini, Chen Baiqiang, belum hadir. Dari sini, jelaslah bahwa keluarga Chen tidak terlalu mementingkan perjamuan pertunangan ini. Meskipun banyak tamu yang datang, sebagian besar datang atas inisiatif sendiri. Menghadapi pujian semua orang, Chen Kun mengucapkan terima kasih berulang kali dan menanggapinya dengan kerendahan hati yang paling dalam. Wajah Ouyang Ying juga dipenuhi senyum. Chen Kun adalah putranya, dan tentu saja, dia sangat senang mendengar semua orang memujinya. Saya sangat berterima kasih kepada Anda semua yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda untuk menghadiri pesta pertunangan putra saya. Atas nama keluarga Chen, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang, terima kasih banyak. Ouyang Ying berdiri di tengah aula, tersenyum lebar saat berbicara. Suasana langsung meriah dengan tepuk tangan meriah. Ouyang Ying mengumumkan dengan lantang, saya nyatakan perjamuan pertunangan keluarga Chen dan keluarga Xiao, sekarang dimulai. Silakan sambut pengantin wanita ke atas panggung. Setelah kata-katanya, tepuk tangan meriah kembali memenuhi ruangan. Yi, giliranmu. Cepat naik ke panggung. Di tempat istirahat di samping gedung perjamuan, Xiao Qing, setelah mendengar kata-kata Ouyang Ying, mendesak dengan kegembiraan di wajahnya. Xiao Mengyi menggigit bibir merahnya erat-erat, wajahnya penuh keengganan, dia tidak mau menikah tetapi tidak dapat mengubah apapun. Pada saat ini, di dalam aula perjamuan yang luas, semua orang tengah menunggu kedatangan sang pengantin wanita. Setelah beberapa detik hening, tempat itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan ketakutan. Ouyang Ying, yang baru saja berdiri di tengah aula perjamuan, mematung di tempat, wajahnya tanpa ekspresi. Congsam birunya berlumuran darah segar, bahkan wajahnya pun berlumuran darah. Chen Kun melangkah cepat ke depan, melindungi Ouyang Ying di belakangnya, ekspresinya sudah sangat gelap. Bab 140. Pesta pernikahan berlanjut. Awalnya duduk di kursi utama, asyik berbincang dengan beberapa petinggi, kepala keluarga Chen Baiqiang, kini diliputi amarah. Di aula perjamuan yang luas, para tamu menahan napas, tak seorang pun berani menghembuskannya, masing-masing memperlihatkan ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Seharusnya ini adalah pesta pertunangan keluarga Chen, keluarga terpandang di kota provinsi, di mana calon pengantin pria dan wanita akan naik panggung untuk memberikan pidato mereka. Namun, di saat yang genting seperti itu, dua mayat tiba-tiba dijatuhkan dari atas. Duduk di meja terakhir, mata Xiao Tianquan juga terbelalak karena takjub. Meskipun dia tidak yakin apa yang telah terjadi, dia sangat yakin bahwa dengan insiden yang begitu parah, pesta pertunangan kemungkinan besar tidak dapat dilanjutkan. Lebih dari itu, keluarga Chen bahkan mungkin membatalkan aliansi pernikahan dengan keluarga Xiao. Xiao Mengyi dan Xiao Qing, yang telah menunggu di ruang istirahat,
tidak tahu apa yang terjadi di luar. Begitu Xiao Qing mendengar Ouyang Ying memanggil sang pengantin wanita ke panggung, dia mulai mendesak Xiao Mengyi. Kenapa kamu berlama-lama? Apa kamu tidak mendengar kesunyian di luar? Jelas sekali, semua orang sedang menunggumu. Xiao Qing melotot ke arah Xiao Mengyi yang sedang menggigit bibir merahnya dan tampak kesal, lalu dengan marah memarahinya, Xiao Mengyi, kuperingatkan kau, jangan berani-beraninya kau lengah di saat kritis seperti ini, atau hanya dengan satu panggilan telepon saja, adik Qin Chuan akan mati. Tidak, aku akan keluar sekarang. Mendengar perkataan Xiao Qing, Xiao Mengyi segera mengakui, karena pesta pertunangannya telah melibatkan Qin Chuan, dan dia tidak ingin menyakiti Qin Nian. Lebih seperti itu. Melihat Xiao Mengyi menurut, bibir Xiao Qing melengkung membentuk senyum, lalu menambahkan, kendalikan emosimu, kenakan senyum, ya, begitu saja, ikuti aku. Xiao Mengyi, seperti boneka, membiarkan Xiao Qing memanipulasinya dan mengikutinya keluar dari ruang istirahat. Akan tetapi, begitu mereka meninggalkan ruang istirahat, mereka menyadari aula itu sangat sunyi, dan tatapan semua orang tertuju pada Ouyang Ying dan Chen Kun di tengah aula perjamuan. Bukankah seharusnya kita yang menjadi fokus? Xiao Qing bergumam lirih, tak puas, tetapi ia tetap memaksakan senyum dan sengaja batuk beberapa kali. Baru kemudian beberapa orang tersadar dan menoleh. Xiao Qing sangat senang akan hal ini, lalu dia diam-diam menyenggol Xiao Mengyi sambil berbisik, cepat naik ke panggung. Xiao Mengyi menarik napas dalam-dalam. Meskipun hatinya dipenuhi rasa kesal, ia tak punya pilihan selain menguatkan diri dan naik ke panggung agar tak melibatkan orang yang tak bersalah. Namun, saat dia hendak melangkah, Ouyang Ying yang berdiri di tengah aula tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, Huang Jin, keluar. Huang Jin yang sudah siap dengan hal ini pun bergegas keluar. Presiden Ouyang, saya sangat menyesal, ini semua salah saya. Mohon tenangkan amarah Anda. Saya akan segera memeriksanya dan memastikan Anda puas. Meskipun Huang Jin adalah saudara ipar Ouyang Ying tidak pernah sekalipun memanggilnya seperti itu. Dan Huang Jin hanya memanggil Ouyang Ying dengan satu gelar, yaitu Presiden Ouyang. Ouyang Ying menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan amarahnya, dan dengan gigi terkatup rapat, ia bertanya, di mana adikku dan Jun Xiang? Ini hari pertunangan besar Xiao Kun, kenapa mereka tidak ada di sini? Huang Jin buru-buru menjawab, aku juga tidak yakin. Aku sibuk dengan pesta pertunangan beberapa hari terakhir dan tidak sempat pulang. Setelah selesai berbicara, dia segera menambahkan dengan suara rendah, Presiden Ouyang, mengingat insiden besar yang telah terjadi, haruskah kita menunda pesta pertunangan ke hari lain? Ouyang Ying tanpa sadar menatap ke arah Chen Kun, karena aliansi pernikahan ini adalah inisiatifnya. Akan tetapi, pada saat itu, Chen Kun nampaknya tidak menyadari tatapan Ouyang Ying, matanya terpaku pada dua mayat berlumuran darah. Ouyang Ying berteriak, Xiao Kun. Saat itulah Chen Kun tersadar kembali ke dunia nyata, tetapi ekspresinya sangat garang. Ouyang Ying terkejut dan bertanya dengan wajah khawatir, Nak, ada apa denganmu? Chen Kun berkata sambil menggertakkan gigi, Bu, sebaiknya ibu bersiap, bibi dan sepupu, mereka mungkin sudah mati. Apa katamu? Raut wajah Ouyang Ying tiba-tiba berubah drastis, dan sebagai ibu Chen Kun, dia jelas mengerti bahwa putranya tidak akan pernah berbicara tanpa alasan. Chen Kun tidak menjawab, hanya mengalihkan pandangannya kembali ke arah dua mayat itu. Mengikuti tatapannya, Ouyang Ying juga menoleh, awalnya terlalu terkejut hingga tak memperhatikan mayat-mayat itu. Namun kali ini, begitu dia menengok, dia melihat wajah yang dipenuhi kengerian, matanya terbuka lebar karena kematian. Jun Xiang. Setelah tertegun sesaat, Ouyang Ying mengeluarkan ratapan duka yang menusuk, berlari dengan gegabah dan dengan gemetar membalikkan mayat lainnya. Sebuah wajah yang dikenalnya, mirip dengannya, muncul dalam pandangannya. Ouyang Ying tidak dapat lagi menahan emosinya, memeluk mayat Ouyang Mei dan menangis terseduh-seduh. Baru pada saat itulah para tamu di sekitar menyadari identitas kedua jenazah tersebut. Xiao Mengyi, yang telah bersiap naik ke panggung di bawah paksaan Xiao Qing, kini membeku di tempat, menatap dua mayat di tengah aula, wajahnya memucat. Dalam benaknya, muncul sosok yang dikenalnya, mungkinkah dialah yang melakukan hal ini? Lagi pula, dia pernah berjanji padanya bahwa dia akan memblokir segalanya. Siapakah orangnya? Ouyang Ying tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang merah mengamati kerumunan saat dia meraung dengan ganas, siapa yang membunuh saudara perempuanku dan keponakanku? Duduk di meja utama, ekspresi Chen Baiqiang menjadi sangat muram. Seseorang yang berani membuat keributan seperti itu di pesta pertunangan keluarga Chen jelas-jelas mengincar keluarga Chen. Karena keluarga Chen telah menjadi salah satu tokoh terkemuka di provinsi tersebut, ini adalah pertama kalinya seseorang secara terang-terangan menyerang mereka. Tepat pada saat itu,
Chen Kun tiba-tiba menatap Huang Jin dan memerintahkan, Direktur Huang, bisakah Anda segera mengunci Hotel East Sea Grand dan tidak mengizinkan siapapun keluar atau masuk? Huang Jin segera menjawab, oke. Melihat sosok Huang Jin yang menjauh, mata Chen Kun sedikit menyipit saat dia menginstruksikan pria parubaya di sampingnya, Su Sang, pergi dan bantu Direktur Huang. Su Sang adalah pengawal pribadinya, dan dikirim untuk membantu Huang Jin dalam situasi ini menyiratkan makna mendalam yang patut direnungkan. Setelah membuat pengaturan ini, Chen Kun kemudian mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan berkata dengan lantang, saya sangat menyesal atas kejadian seperti ini yang terjadi di pesta pertunangan saya. Mohon tetap tenang dan beri saya waktu 20 menit. Setelah 20 menit, terlepas dari apakah pembunuhnya telah ditemukan atau belum, pesta pertunangan akan tetap dilanjutkan. Mohon bersabar dan terima kasih atas kesabaran Anda. Setelah mengatakan itu, Chen Kun berbalik dan pergi. Wajah para hadirin penuh kejutan, karena semua sudah siap menghadapi pembatalan pesta pertunangan. Mereka tidak menyangka bahwa meskipun 2 nyawa melayang, pesta pertunangan akan tetap berlangsung. Kepala keluarga Chen, putra Anda sungguh luar biasa. Seorang pria parubaya yang duduk di samping Chen Baiqiang berkata dengan penuh kekaguman, menghadapi krisis yang begitu serius dengan ketenangan dan keteguhan hati, tak tergoyahkan seperti gunung, masa depan pemuda ini tak terbatas. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.